Karakter adalah tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter terbentuk melalui pendidikan, pengalaman, percobaan, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan. Menurut Eri Sudewo, kualitas manusia ditentukan oleh dua hal, yaitu kompetensi dan karakter. Karakter ialah tadi sudah dikasih tahu pengertiannya, sedangkan kompetensi ialah kemampuan menyelesaikan tugas. Jika kita hubungkan, ibarat kompetensi ialah pohon, sedangkan karakter ialah akarnya. Tidak mungkin suatu pohon tumbuh dengan baik tanpa akar yang baik. Kemendikbud RI tahun 2011 telah mengidentifikasi 18 nilai karakter yang perlu ditanamkan kepada peserta didik. Karakter-karakter tersebut ialah religius, yaitu patuh terhadap agama, jujur, selalu dapat dipercaya, toleransi, menghargai perbedaan, disiplin, tertib dan patuh, kerja keras, berusaha semaksimal mungkin, kreatif, melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru, mandiri, tidak bergantung kepada orang lain, demokratis, mempunyai hak yang sama sebagai WNI, rasa ingin tahu, berusaha mengetahui dan menambah wawasan, semangat kebangsaan, semangat akan hal-hal kenegaraan, cinta tanah air, kepentingan negara di atas pribadi, menghargai prestasi, menghargai karya orang lain, bersahabat atau komunikatif, ramah kepada orang lain, cinta damai, mewujudkan lingkungan yang bersahabat, gemar membaca, menyediakan sebagian waktunya untuk membaca demi wawasan yang luas, peduli lingkungan, mencegah dan memperbaiki kerusakan di bumi, peduli sosial, suka membantu, dan tanggung jawab, melaksanakan tugasnya yang harus dia kerjakan. Filsafat diartikan sebagai usaha memahami makna dan nilai alam semesta, membimbing manusia berpikir secara logis dan sistematis sehingga ditemukan kebenaran dan kebijaksanaan. Filsafat membimbing manusia untuk berpikir secara logis dan sistematis. Terdapat 3 kajian yang mendasari ilmu filsafat, yaitu ontologi, membahas keberadaan sesuatu yang konkret, epistemologi, membahas bagaimana sesuatu tersebut, yang ketiga adalah aksiologi, membahas nilai sesuatu tersebut. Karakteristik filsafat ialah kritis, terbuka pada kemungkinan yang baru, radikal, memahami persoalan sampai ke akarnya, sistematis, segala sesuatu dilakukan menurut aturan, rasional, mencakup logika dan penalaran. Selanjutnya mengenai logika. Logika adalah suatu studi mengenai metode dan prinsip yang digunakan untuk menganalisis penalaran yang tepat dan keliru. Kemudian macam-macam logika itu, yang pertama ada logika deduktif yang tidak lepas dari istilah silogisme. Kemudian kesimpulan ditarik juga tanpa observasi empiris atau pengalaman indera. Sedangkan logika induktif adalah mengutamakan observasi empiris. Terus kesimpulan yang ditarik juga didasarkan pada kasus-kasus yang teramati oleh indera. Selanjutnya ada logika formal yang mengacu pada bentuk argumentasi. Jika proposisinya salah, maka argumentasi tersebut dikatakan salah. Kemudian logika material mengacu pada konten argumennya, pada konten argumentasi yang berfokus pada sesuai dengan kenyataannya. Jika salah satu proposisi tidak sesuai dengan kenyataannya, maka argumentasi tersebut dikatakan salah. Kemudian mengenai term adalah ungkapan lahiriah dari suatu konsep. Berdasarkan sifatnya, term itu terbagi menjadi 2, yaitu term distributif dan term kolektif. Jika term distributif adalah dapat dikenakan kepada anggotanya saja, sedangkan term kolektif secara berkeseluruhan, secara berkelompok. Kemudian mengenai proposisi, proposisi merupakan jenis kalimat deklaratif yang digunakan untuk membuat suatu pernyataan untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dinilai benar atau salah. Ada 2 jenis proposisi, yaitu proposisi kategoris dan proposisi hipotesis. Kemudian unsur-unsur dalam proposisi itu ada 4, yaitu term predikat, term subjek, kopula, dan penada satuan. Terus berdasarkan kuantitas proposisi ada universal, partikular, dan singular. Sedangkan berdasarkan kualitas proposisi ada afirmatif dan negatif. Dan jika dikombinasikan mengenai kualitas dan kuantitas, maka ada 4, yaitu universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, dan partikular negatif. Kemudian mengenai penanda langsung adalah suatu proses penarikan kesimpulan suatu proposisi. Bentuk penanda langsung itu ada 2, yaitu eduksi dan proposisi. Terus term predikat itu terbagi jadi 2, yaitu proposisi yang berkualitas afirmatif, term predikatnya tidak terdistribusi atau partikular. Sedangkan proposisi yang berkualitas negatif, term predikatnya selalu terdistribusi atau universal. Kemudian mengenai penalaran tidak langsung atau silogisme itu
yaitu menghubungkan dua proposisi untuk menghasilkan satu kesimpulan. Ada 3 macam silogisme, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme disjungtif. Kemudian mengenai kekeliruan berpikir, yaitu percakapan yang dirasa tepat, namun setelah diuji secara logis menjadi tidak tepat. Kekeliruan ini dapat terjadi karena perbedaan bahasa, makna ganda, dan relevansinya. Yang pertama, karena kekeliruan berpikir itu bisa terjadi karena ada 4 term. Kemudian term medus tidak terdistribusi, kemudian proses ilisit, premisnya afirmatif namun kesimpulannya negatif, salah satu premis negatif namun kesimpulan afirmatif, 2 premis negatif, afirmatif konsekuen, negasi attendant, dan kekeliruan disjungsi. Selanjutnya, karena bahasa itu ketika argumen mengandung kata yang bermakna ganda sehingga kesimpulannya tidak jelas, dan karena relevansinya itu karena kesimpulan yang tidak logis atau tidak relevan dengan premis-premisnya. Etika dapat diartikan sebagai norma, prinsip, moral, dan nilai yang diyakini sebagai suatu hal yang baik dan benar. Keberadaan etika tidak muncul begitu saja, melainkan dapat dipelajari dari sekitar atau kehidupan sehari-hari, seperti keluarga, masyarakat, profesi, lingkungan negara dan hukumnya, hingga kebudayaannya. Etika dapat diklasifikasikan secara filsafat menjadi 4 kategori. Yang pertama, etika deskriptif, kajian etika yang menggambarkan perilaku dalam arti luas, universal. Misalnya, adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk secara umum. Yang kedua adalah etika normatif, himbauan tentang bagaimana harus bertindak. Umumnya ini berhubungan dengan kepercayaan agama. Yang ketiga adalah etika terapan, di mana etika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dapat menyoroti suatu profesi atau suatu masalah. Sebagai contoh, etika kedokteran, etika bisnis, dan sebagainya. Yang keempat, metaetika, yang membahas ucapan atau kaidah bahasa yang berlandaskan aspek moralitas, terutama yang berkaitan dengan bahasa etis. Pada pemahamannya, masih banyak dijumpai teori-teori yang berusaha menjelaskan etika dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Teori-teori tersebut adalah egoisme, hedonisme, utilitarianisme, dan deontologi. Sejak zaman kerajaan, unsur atau nilai-nilai Pancasila sesungguhnya sudah melekat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, Pancasila terbentuk kembali dari proses perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan bangsa Barat. Hingga puncaknya pada tanggal 1 Juni 1945 yang sekarang disebut sebagai Hari Pancasila, Soekarno dalam pidatonya memberikan 5 poin dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan para tokoh yang kemudian direvisi kembali dan berkembang menjadi Pancasila yang kita kenal sekarang. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdasarkan sila pertama, saling toleransi dan menghormati umat beragama, juga tidak memaksakan agama kepada orang lain. Pada sila kedua, kita bisa mengakui persamaan hak berkewajiban dan menghormati. Pada sila ketiga, kita mengutamakan kepentingan bangsa dibandingkan pribadi. Sila keempat, menyelesaikan masalah secara musyawarah, dan terakhir pada sila kelima, bergotong royong, sikap adil terhadap sesama. Pemahaman tentang kewarganegaraan mulai muncul pada masa Yunani kuno dan terus berkembang hingga sekarang. Perubahan pemerintah dari monarki absolut menjadi bangsa negara modern menyebabkan timbulnya prinsip baru mengenai nasionalisme, demokrasi, republik, dan nilai-nilai hak asasi manusia di negara bangsa modern. Prinsip tersebutlah yang menjadi dasar pengakuan bahwa negara memiliki status legal. Dengan adanya status legal yaitu kewarganegaraan, suatu warga negara akan melakukan hubungan timbal balik kepada suatu negara tempat ia mendapatkan status tersebut. Hubungan timbal balik yang dimaksud ialah negara wajib memberikan fasilitas untuk membantu warga negara mencapai tujuan hidupnya, dan warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga keharmonisan dan kemerdekaan negara tersebut. Seorang yang disebut warga negara Indonesia dibagi menjadi 2 fase. Pertama, saat kolonial Belanda, terdapat 3 kategori kewarganegaraan, yaitu Belanda, pribumi, dan bangsa timur asing. Fase kedua, saat pasca kemerdekaan, bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia asli atau bangsa lain yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Secara prosedural, kewarganegaraan Indonesia diatur dalam undang-undang.
Selain UU, terdapat peraturan-peraturan lain yang mengatur kewarganegaraan seperti keputusan Presiden, peraturan pemerintah, dan surat keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri. Hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik dengan di dalamnya terdapat unsur hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Hubungan itu dibangun dari tujuan awal dibentuknya negara Indonesia, yaitu terdapat di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan, perlu adanya bentuk negara Pancasila dengan prinsip kesatuan untuk menjadi pedoman berbangsa dan bernegara bagi pemerintahan maupun rakyat. Hak warga negara adalah hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945. Aspek praktis dari pasal-pasal dalam UUD tentang hak warga negara diuraikan dalam 3 kategori, yaitu keamanan, kesetaraan, dan kemerdekaan. Akan tetapi, pemenuhan hak-hak warga negara tidak dapat diartikan bahwa warga negara dapat melaksanakan haknya tanpa batas. Sedangkan kewajiban menuntut pemenuhannya walaupun warga negara mungkin enggan melakukannya. Warga negara juga memiliki tanggung jawab, yaitu apa yang seharusnya dilakukan. Pemenuhan kewajiban warga negara juga merupakan tindakan yang memastikan penyelenggaraan negara berjalan baik. Pada peristiwa Indonesia dijajah oleh Belanda, menjadikan para pendiri bangsa menjadi kritis pada paham liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, dan individualisme. Penerapan paham liberalisme dan kapitalisme menyadarkan tokoh-tokoh pentingnya hak mengeluarkan pendapat dan berserikat, sehingga partisipasi politik warga negara merupakan kekuatan penyeimbang bagi kekuasaan negara. Dengan adanya hubungan timbal balik, maka cita-cita bersama yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 akan semakin mudah tercapai. Berdasarkan konsep geografinya, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Syarat terbentuknya suatu negara adalah penduduk, wilayah, penguasa yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain, serta konstitusi negara. Geopolitik adalah penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan dan memanfaatkan letak geografi Indonesia dan menentukan kebijaksanaan suatu negara. Dalam perkembangannya, geopolitik meliputi juga masalah yang berkaitan pada peta bumi ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara. Pelaksanaan dari geopolitik disebut dengan geostrategi. Berdasarkan geografis, negara Indonesia mempunyai 4 ciri khas. Pertama, wilayah NKRI membuka jalan bagi lalu lintas perdagangan. Kedua, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 17.504 pulau dengan luas 1.904.569 km persegi. Ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara di bawah lintasan Geostationary Orbit atau GSO. Keempat, Indonesia dilintasi 3 dari 7 selat tersibuk di dunia. Untuk membantu suatu negara yang sesuai dengan ideologi Pancasila, disusunlah doktrin geopolitik yang disebut sebagai wawasan Nusantara yang merupakan kesatuan pandangan bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Fungsi dari wawasan Nusantara adalah mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras dalam segenap aspek kehidupan nasional. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Oleh karena itu, negara kita disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara Indonesia memiliki sistem desentralisasi dengan bentuk negara republik yang artinya pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan. Tujuan NKRI tertulis pada alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesejahteraan sosial. Maka dari itu, untuk menjaga keutuhan NKRI, penting untuk warga Indonesia menanam rasa setia pada Pancasila, sehingga berbagai perbedaan yang dimiliki negara kita dapat kita terima dan kita cintai seutuh-utuhnya. Itu dapat diartikan sebagai kesatuan karakter, kesamaan watak yang lahir dari kesamaan derita dan juga keberuntungan yang sama. Sebagai suatu bangsa, Indonesia memiliki ciri khas atau corak tertentu, yaitu Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa sehingga disebut sebagai bangsa yang majemuk. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama, dan dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Corak jati diri keindonesiaan sangat bergantung pada corak jati diri suku-suku bangsa pendukungnya. Maka interaksi antar suku bangsa sangat diperlukan dengan tetap mengedepankan jati diri keindonesiaan. Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan masyarakat yang majemuk.
ditandai dengan adanya keberagaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, ras, dan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Konsekuensi dari kondisi kemajuan bahasa Indonesia adalah potensi terjadinya konflik atau disintegrasi. Faktor pendukung yang dapat mempertahankan dan menghindarkan Indonesia dari konflik yaitu latar belakang sejarah bangsa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, simbol-simbol atau lambang-lambang persatuan bangsa, serta kebudayaan nasional yang berkaitan dengan pertahanan bangsa. Setiap negara dan pemerintahan juga memiliki nilai-nilai kebangsaan. Nilai kebangsaan itu akan menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai ini mengacu pada 4 pilar kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kebangsaan ini diharapkan akan menjadi ciri karakter kehidupan dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hubungan antar bangsa tidak akan selalu baik karena hubungan ini menyangkut kepentingan nasional masing-masing. Hubungan antar dua negara terdiri dari integrasi saat kepentingan kedua negara sejalan dan konflik saat kepentingan kedua negara saling bertentangan. Ada beberapa cara penyelesaian untuk konflik, yaitu mulai tindak kekerasan, penekanan atau pemaksaan, dan akomodasi. Peningkatan atau eskalasi konflik antar negara dimulai apabila salah satu negara merasa dirugikan. Untuk mengatasi eskalasi, tiap negara biasanya menyiapkan warga negaranya untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan upaya pertahanan keamanan. Dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 menggambarkan politik bebas aktif. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, sesuai dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak memihak ke blok manapun atau disebut sebagai non-blok. Gerakan non-blok berperan penting saat meredam konflik atau perang dingin. Era globalisasi ditandai oleh kemajuan teknologi dalam bidang transportasi, telekomunikasi, serta semangat perdagangan bebas. Negara maju dan kaya mencita-citakan dunia tanpa batas yang akan merugikan bangsa yang sedang berkembang apabila bangsa itu tidak memiliki karakter nasional yang kuat dan tingkat intelektualitas yang tinggi. Konsep ini pada dasarnya merupakan perkembangan dari berdirinya perusahaan-perusahaan multinasional sebagai bentuk liberasi ekonomi dunia yang juga mampu memanfaatkan teknologi. Maka dapat dikatakan bahwa era globalisasi merupakan bentuk kolonialisasi perusahaan multinasional melalui dunia maya yang mengarah ke segala aspek kehidupan bangsa. Indonesia pada awal era globalisasi mengalami krisis ekonomi dan moneter, yang kemudian berkembang menjadi krisis budaya yang menyentuh kehidupan bangsa. Untuk menghadapi kondisi ini, kerjasama bilateral harus dikembangkan menjadi kerjasama regional dan internasional. Kerjasama regional merupakan strategi untuk menghadapi negara-negara yang lebih kuat, sehingga negara-negara anggota mempunyai posisi tawar yang lebih kuat pada era perdagangan global. Konsep pembentukan ASEAN merupakan konsep geostrategis berlapis. Bagi Indonesia, ASEAN merupakan lapis pertama geostrategi, sedangkan keikutsertaan Indonesia dalam Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC merupakan konsep geostrategi lapis kedua. Definisi secara umum mengenai konsep kewirausahaan adalah proses menciptakan serta menjalankan usaha atau organisasi baru yang bertujuan mendapatkan laba dengan melibatkan sebuah peluang. Sedangkan wirausahawan atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai entrepreneur adalah orang yang melakukan kewirausahaan. Dalam menjalankan kewirausahaan perlu melibatkan peluang yang artinya sang wirausahawan harus mencari kesempatan dalam situasi yang sedemikian sehingga dengan cara berinovasi mampu menghasilkan suatu usaha yang baru. Di zaman sekarang, mempunyai kemampuan berinovasi sangat-sangat penting untuk melaksanakan kewirausahaan. Tidak hanya pendekatan pribadi dengan pribadi sehingga terjalin networking, tetapi juga dibutuhkan suatu pemikiran yang baru agar usaha yang dilakukan dapat bertahan seiring berjalannya waktu. Beberapa pandangan terkait dengan kewirausahaan bahwa memiliki pemikiran yang out of the box akan menjadi landasan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin juga harus memiliki berbagai interpersonal skill yang akan berguna untuk menjalankan usaha yang dibangunnya. Interpersonal skill yang dimaksud adalah cara untuk bernegosiasi, berdiskusi, ataupun meyakinkan orang lain. Memiliki mimpi yang besar merupakan langkah awal untuk membangun sebuah wirausaha. Tetapi hal ini harus dibarengi dengan usaha-usaha kecil terlebih dahulu, karena mimpi tanpa usaha adalah hal yang sia-sia. Memiliki kesabaran saat terjadi kegagalan, juga memiliki kegigihan untuk tidak menyerah dan bangkit lagi saat kegagalan kembali terjadi.